Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, kembali dalam program Connected in Jesus. Dan sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami bawa pujian ini Tuhan. Kami bawa ibadah kami dalam nama Yesus. Mari menyembah, hampiri Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Amin. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Oh, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Bersyukur sama-sama di hadapan Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Oh, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Oh, saat ini. Oh, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini.
saat aku menyembah Kau Tuhan. Sembahlah Dia, pujilah nama Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu bekerja Tuhan. Sungguh saat kami datang sujud di hadapan Tuhan, glory dahsyat nama-Mu, di hadirat-Mu kami datang menikmati anugerah besar. Nikmati dengan sungguh Tuhan baik dalam hidup. Sebab Kau besar Tuhan. Syarabarala bakarala bayaralabas nabaralala. Dalam-Mu, di dalam-Mu Tuhan, oh syadadada bakarala. Kami tetap mau bersyukur Tuhan. Kami tetap mau menghormati hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Syarabaralaba yaralaba 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 kinamakaralaba yaralabas. Ya Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nikmati dengan sungguh hadirat Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nikmati dengan sungguh. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan, menikmati kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bersyukurlah. Amin. Dan menikmati
semua kemurahan-Mu. Oh, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari kesembuhan, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini harinya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tapi hanya ada satu nama, yaitu juru selamat kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dipertemukan karena ada maksud Tuhan dalam kehidupan guys dimanapun berada, untuk Tuhan menyampaikan pesan-pesannya melalui firman Tuhan malam hari ini, untuk kita makin kuat, makin diubahkan, makin percaya bahwa ada tangan Tuhan yang sanggup menolong kau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Jadi Tuhan ada menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Percayalah, imanmu yang menyelamatkan kau, imanmu yang menyembuhkan kau. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi ini, Anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu dimanapun berada, jemaat online, datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau, biarlah firman-Mu ini menegur kami, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, memperbaiki kelakuan hidup kami, dan mendidik kami dalam kebenaran untuk kami makin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Biarlah Engkau yang makin besar, kami makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap, jemaat online yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, senang sekali. Saya percaya wajah-wajah sukacita yang melihat, menonton live streaming kami di malam hari ini. Tentunya sukacita itu datang daripada Tuhan. Semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita dapatkan, berkat, materi, kesehatan, kesempatan, kekuatan, semua itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Guys, tema khotbah saya malam hari ini itu, Tuhan ada di sisimu, bukan di kejauhan. Tuhan ada di sisimu malam hari ini, bukan dari kejauhan. Dia bukan Tuhan yang jauh, yang memantau engkau dari jauh, tapi Dia ada di sisimu. Mari kita buka sama-sama ayat firman Tuhan. Itulah Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Kita buka bersama-sama. Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesakan sangat terbukti. Haleluya, puji Tuhan. Guys, pernah gak kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi rasanya Tuhan itu tidak ada di sana? Rasanya Tuhan tidak peduli dengan kau. Doa terasa langit tertutup, doa tidak jawab-jawab. Hatimu terus berjalan seolah-olah tidak ada lagi yang bisa menolong kau. Lama-lama engkau bertanya, bukan lagi bertanya, Tuhan, kapan akan engkau jawab doaku? Kamu mulai mempertanyakan, Tuhan, apakah Tuhan benar-benar peduli dengan kau secara pribadi, atau Tuhan telah meninggalkan kau? Seperti itu perasaan-perasaan kita, pikiran-pikiran kita jika doa-doa kita atau pergumulan kita, masalah kita belum dijawab sepenuhnya oleh Tuhan. Karena kita memaksa Tuhan. Kata-kata Tuhan sanggup, kadang-kala kita paksa menjadi Tuhan harus. Kalau kita percaya Tuhan sanggup, kita percaya pada otoritasnya, kita percaya pada kekuatan Tuhan yang sanggup menjawab doa-doamu, kebutuhan-kebutuhanmu sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tuhan ada di sisimu, bukan di kejauhan. Dalam Mazmur 46 ayat 2 ini, Mazmur ditulis di tengah apa? Di tengah kekacauan bangsa Israel yang dikepung musuh dari segala arah, dari segala penjuru. Pemazmur menegaskan di sini bahwa pertolongan Tuhan bukan sekedar harapan, bukan sekedar janji-janji manis, bukan sekedar janji politik kata orang dunia,
bilang A tepati B, bilang C tepati D. Tapi melainkan satu yang sangat terbaik, terbukti, sudah diuji ribuan tahun, dan dibuktikan sepanjang sejarah umat yang dikasihinya. Telah teruji dan telah terbukti sepanjang abad segala abad, sepanjang masa, sepanjang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Telah diuji dan terbukti bahwa pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Dalam Mazmur 46 ayat 2 ini ada 3 poin kebenaran yang saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu. Ada 3 poin kebenaran, yaitu Allah itu baik bagi kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, maksud saya. Allah itu bagi kita. Tuhan bukan Allah yang jauh dan abstrak, tapi Allah yang berpihak dan hadir bagi umatnya. Tuhan itu bukan Allah yang tidak kelihatan, tapi Allah maha hadir, maha mengetahui, Allah yang berpihak dan hadir bagi umatnya. Tempat perlindungan dan kekuatan. Tempat perlindungan dan kekuatan adalah Tuhan adalah sumber rasa aman. Tuhan adalah sumber rasa aman sekaligus sumber kekuatan untuk bertahan. Maksud dari tempat perlindungan kekuatan maksudnya adalah Tuhan adalah sumber rasa aman dan kekuatan untuk bertahan. Sangat terbukti. Sangat terbukti maksudnya pertolongannya bukan teori. Bukan hanya kata-kata, bukan janji-janji manis. Tapi sudah diuji dan dibuktikan sepanjang sejarah umatnya. Pertolongan Tuhan, sekali lagi saya katakan, pertolongan Tuhan bukan hanya teori semata, tapi sudah diuji dan dibuktikan sepanjang sejarah umat manusia. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesaya 41 ayat 10, kita buka bersama saya. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Jelas di sini Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang atau gelisah. Tuhan yang berkuasa di tahtanya, di bawah kendalinya semua kehidupan kita. Tidak ada yang tidak bisa dia kendalikan. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Percayalah, Tuhan itu akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita, memegang kita dengan tangan kanannya. Bayangkan kalau Tuhan yang memegang tangan kita, seorang ayah yang memegang tangan anaknya, tidak akan pernah lepas. Apalagi Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi ini, dia memegang tangan kanan kita dan akan membawa kemenangan kepada kita. Karena apa? Karena Yesus sendiri, Tuhan sendiri yang memegang tangan kanan kita. Bukan manusia. Manusia memegang bisa terlepas. Engkau bisa tersesat, dibawa berjalan bersama-sama, tapi dengan Kristus engkau tidak akan tersesat. Engkau akan berjalan di atas masalah-masalahmu. Amin. Matius 28 ayat 20. Kita buka bersama-sama Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang berpesan kepada murid-muridnya. Kita baca dari ayat 19 dan 20 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bayangkan, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai kita dipanggil Tuhan, Tuhan tetap memelihara kita. Sampai kuota kita habis di dunia ini, Tuhan tetap akan menyertai kita. Dia senantiasa menyertai. Jadi jangan engkau pernah merasa doamu mental, tidak ada jawaban. Tuhan mana Tuhan? Tuhan tidak baik. Merasa kosong, malah Tuhan tidak memihak padamu. Percayalah, Tuhan di sini katakan, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Sampai pada kuota kehidupanmu di bumi ini habis, Tuhan tetap menyertai. Melangkahlah bersama Dia. Ingat, kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Yang tidak pasti itu kapan dan bagaimana kita mati. Kematian itu pasti akan menjemput kita semua. Siapapun manusia di muka bumi, kematian
pasti akan datang menjemput. Tapi yang kita pertanyakan, kapan terjadi itu, di usia berapa, dan bagaimana kita dipanggil. Pada saat kita lagi tidur, lagi sakit, atau lagi di jalan, tiba-tiba tabrakan. I don't know, tapi yang pasti Tuhan tetap menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita buka sama-sama Mazmur 139. Mazmur 139. Mazmur 139 ayatnya yang ke-7. Mazmur 139 ayatnya yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi Tuhan itu maha hadir. Kau tidak perlu khawatir, dimanapun engkau melangkah, Tuhan menyertai. Dimanapun engkau berada, Tuhan menyertai. Apapun masalahmu, pergumulan hidupmu, kekacauan yang kau hadapi, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di masalah-masalahmu, Tuhan ada di api pemurnianmu. Tuhan mematikan apimu, bukan Tuhan mematikan masalahmu. Tapi Tuhan ada di tengah-tengah api. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan menyelamatkan mereka di tengah-tengah api. Bukan di luar api atau mematikan api tersebut, tapi di tengah-tengah api. Di dalam api Tuhan menyertai engkau. Percayalah, Tuhan maha hadir, Dia tetap menyertai engkau. Engkau selalu berada di sisinya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, Allah yang melihatmu secara pribadi, Tuhan yang melihat kita secara pribadi, bukan dari kejauhan, tapi dari kehidupan kita yang nyata, dekat dengan Kristus. Jadi Allah yang melihatmu secara pribadi di tengah kesendirianmu. Di tengah-tengah kesendirianmu, Dia terus melihat engkau. Dia memandang engkau. Dalam tokoh Alkitab di sini saya gambarkan bagaimana Hagar. Hagar ini adalah budak dari Sarai dan Abram. Waktu itu di kejadian 16. Kejadian 16 dikatakan bahwa Sarai yang sudah berusia lanjut tidak memiliki anak dari Abram. Sarai mengambil seorang budak dari Mesir yang bernama Hagar, dan dia bilang kepada Abram untuk nikahilah, terimalah dia. Dan akhirnya Hagar mengandung, memiliki anak. Hagar menganggap enteng Sarai mengeluh kepada Abram, dia budak, karena dia telah mengandung anakmu, dia anggap remeh ke saya. Tapi kata Abram, engkau yang berkuasa atas Hagar, engkau yang berhak menindas dia. Sarai pun menindas Hagar sampai Hagar lari ke padang gurun karena merasa jahat Abram dan Sarai sebagai bos dia. Tapi Tuhan ingat, Tuhan menyertai dia. Hagar diusir ke padang gurun bersama anaknya Ismail. Tanpa perlindungan, ia merasa benar-benar sendiri di tengah-tengah pelariannya. Jauh dari siapapun, jauh dari keluarga, jauh dari negerinya. Namun di tengah keterasingan itu, Hagar, Tuhan justru menemukannya. Ia menyadari bahwa Tuhan melihat dirinya secara sangat pribadi. El Roy katakan bahwa engkau Allah yang telah melihat aku. Kisah Hagar ini tidak banyak diketahui, tidak banyak dihotbahkan juga. Tapi percayalah, di tengah kesendirian Hagar, di tengah kesendirian kita, Tuhan tetap menyertai. Hagar merasa sendiri di tengah-tengah padang gurun, namun Tuhan datang menemuinya secara pribadi. Malam hari ini, jika engkau merasa sendiri, engkau tidak punya pengharapan, engkau tidak punya lagi koneksi, relasi untuk membantu engkau, percayalah, hanya Tuhan yang sanggup menolong engkau. Jangan engkau datang pada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, pada orang pintar, pada siapapun yang engkau merasa bisa membantu engkau dari sisi finansial. Percayalah, engkau datang pada Sang Pencipta kehidupan itu, Sang sumber dari segala sumber berkat. Datang padanya, bukan datang ke orang-orang pintar, datang pada Sang Pencipta, datang pada Yesus Kristus yang sanggup menolong engkau. Amen. Dalam Ulangan 31 ayat 8 mengatakan, Tuhan dia sendiri berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan biarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini jelas. Ulangan 31:8 bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel.
Tuhan akan menyertai di depan kita. Tuhan telah mendahului masa depanmu. Jadi jangan kau pernah khawatir akan masa depanmu. Masa depan bersama Kristus gilang gemilang. Masa lalu bersama Kristus telah mati. Mari kita song-song masa depan. Kenapa kaca depan mobil lebih besar dari kaca spion? Karena yang di depan lebih penting daripada masa lalumu. Yang di depan lebih fokus ke Yesus, engkau akan selamat. Kalau engkau fokus ke kiri kanan ke spion yang lebih kecil, engkau akan kecelakaan, engkau akan diporak-porandakan. Tapi jika engkau fokus kepada hal yang lebih besar, engkau akan selamat. Datang pada Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Kesendirian yang kita rasakan tidak pernah benar-benar sendiri di mata Tuhan. Kesendirian yang kita rasakan tidak pernah benar-benar sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan itu ada. Bahkan di tengah kejauhan pun Dia telah melihat engkau. Dia akan menolong engkau. Dia berjalan mendekati engkau. Seperti perumpamaan anak yang hilang. Anaknya masih jauh, bapaknya telah melihat dia. Bapaknya justru yang berlari duluan. Di zaman itu sangat merendahkan martabat seorang ayah, bahwa ayah itu berlari menjemput anaknya. Apalagi anak yang kurang ajar. Tapi ayahnya meninggalkan semua hal itu yang dilarang oleh aturan waktu itu, bahwa najis atau tidak layak seorang ayah menjemput anaknya yang telah berbuat salah. Tapi ayahnya datang memeluk dia, dan ayahnya tidak bertanya, mana harta yang aku kasih, mana semua yang aku kasih kepadamu, kembalikan semua. Tidak, tapi ayahnya memeluk dia, memberikan jubah baru, sepatu baru, cincin, untuk dia makan di meja bersama-sama ayahnya dan keluarganya. Kita juga akan dibawa Tuhan, Tuhan akan peluk kita, gendong kita, dan kita akan bersama-sama dia dan dia di kekekalan nanti. Amin. Dalam Ulangan 31 ayat 8 tadi mengatakan, dalam Ulangan 31 ayat 8 mengatakan bahwa Tuhan sendiri berjalan di depan kita dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Percayalah, katakan sama-sama, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau telah melihatku malam hari ini. Bahkan di tempat yang paling sunyi sekalipun, Engkau telah melihat aku. Di kedalaman hatimu yang paling dalam, Tuhan mengetahui apa pergumulan-pergumulanmu, apa masalah-masalahmu. Tuhan yang akan menjawab, memberkati engkau tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Guys, Tuhan mendatangimu bukan menjauh dari situasimu. Tuhan mendatangimu bukan menjauh dari situasimu. Seperti firman Tuhan, para murid di tengah danau. Para murid terpa angin di tengah danau pada malam hari. Mereka melihat sosok berjalan di atas air. Dan mereka menjadi takut. Mereka berpikir itu sosok hantu. Padahal sosok itu adalah Yesus sendiri yang sedang mendekati mereka, yang akan menolong mereka. Yang terlihat dari jauh dan menakutkan justru adalah Tuhan yang datang mendekat pada kita. Masa depanmu engkau masih bimbang dan ragu, engkau tidak bisa mengendalikan masa depanmu, engkau khawatir, engkau ketakutan, engkau cemas. Masa depanmu, ingat, masa depanmu Tuhan telah mendahului masa depanmu. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena Tuhan telah mendahului masa depanmu. Apa yang tidak bisa engkau kendalikan, serahkan pada Yesus yang sanggup mengendalikan semua hal di dunia ini. Apalagi hanya pergumulan masalah-masalahmu, pencipta langit dan bumi. Langit dan bumi ini adalah menunjukkan kemuliaannya. Betapa besar keagungan Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Dan kita sebagai umatnya, sebagai anaknya, sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan, Dia akan menjaga kita, berjalan di depan kita, dan menolong kita tepat pada waktunya. Guys, dalam Matius 14 ayat 27, tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Perkataan Yesus yang sama malam hari ini mengatakan kepada engkau, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalau manusia, presiden, atasanmu mengatakan, tenang, jangan takut, engkau pasti percaya. Apalagi Tuhan Yesus, penolong kita, juru selamat kita yang mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi jangan pernah takut masalah-masalahmu, pergumulanmu, sakit penyakitmu. Tenang, Yesus ada di tengah-tengahmu. Yesus ada dalam masalah-masalahmu. Amin. Matius 14 dalam Ulangan tadi dikatakan, Ulangan 1 ayat 8, Tuhan berjalan depanmu. Dalam Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, aku sekali-sekali
tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Yang terlihat menakutkan dari kejauhan seringkali adalah Tuhan yang sedang mendekat. Yang terlihat menakutkan masa depanmu, yang engkau masih buta, masih tidak ada apa-apa, belum ada cahaya, masih gelap, engkau merasa gelap masa depanmu, seringkali itu adalah Tuhan yang mulai mendekat padamu. Dan Tuhan telah berada di depan, di masa depanmu Tuhan telah mendahului. Jadi jangan pernah takut, jangan engkau melihat masa depanmu masih gelap, tidak ada apa-apa, suram. Percaya Tuhan telah mendahului di masa depanmu. Dia akan mendekat padamu dan dia akan berjalan bersama-sama engkau untuk membawa engkau pada sukacita, damai sejahtera yang daripadanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Guys, katakan, Tuhan, aku mau engkau pulihkan hatiku. Aku makin berharap padamu, sebab engkau mendekat bukan menjauh. Katakan lagi sekali lagi, Tuhan tenangkan hatiku. Tuhan tenangkan hatiku, sebab engkau sedang mendekat padaku bukan menjauh. Tuhan tenangkan hatiku, engkau sedang mendekat bukan menjauh. Guys, bagaimana cara kita menemukan Tuhan yang selalu ada di sisi kita? Jangan ukur kehadiran Tuhan hanya dari perasaanmu saat ini. Jangan ukur kehadiran Tuhan hanya dari perasaanmu hari ini. Oh, Tuhan ada hari ini. Oh, besok Tuhan tidak ada. Lusa mungkin belum ada. Nanti Tuhan minggu depan lagi datang lagi. Percayalah, Tuhan ada. Dia maha hadir dimanapun engkau ada, Tuhan menyertaimu. Amen. Perasaan bisa menipumu, tapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya Yesus Kristus tidak berubah. Dalam Ibrani 13:5 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Ingat kembali momen Tuhan yang pernah nyata hadir dalam hidupmu. Tuliskan dalam lembaran catatanmu 3 hal aja yang momen di mana Tuhan pernah memberkati engkau, pernah merespon hidupmu. Dia telah memberikan engkau pekerjaan, memberikan engkau kesehatan, memberikan engkau keluarga yang harmonis, memberikan usahamu yang diberkati. Semua hal, minimal 3 pasti ada. Ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalumu. Amin. Seperti bangsa Israel, jangan mengeluh. Mereka mengeluh terus bersungut-sungut, ada roti mana yang turun dari sorga setiap pagi. Tapi mereka mengeluh, mereka mau makanan yang enak-enak di Mesir. Mereka ingin kembali ke Mesir. Jangan kita kembali ke masa lalu kita. Kita berjalan bersama Yesus menuju masa depan kita. Jangan kita bersungut-sungut. Percayalah, Tuhan menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Jangan kita bersungut-sungut. Jika kita bersungut-sungut, kita akan makin depresi, mudah khawatir, cemas, daya tahan tubuh menurun, akhirnya kita sakit. Jika kita bersukacita, mengucap syukur terus dalam segala hal, maka imun kita akan naik, jantung kita akan stabil, tekanan darah kita akan stabil, kita akan mengalami sukacita. Kemenangan iblis satu-satunya adalah dengan dia mau engkau mengeluh terus. Engkau putus asa, kecewa, iblis mau seperti itu. Maka iblis akan bersorak-sorai. Jika engkau memuji Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, maka iblis akan lari, ketakutan, lari meninggalkanmu. Karena kekalahan telah terjadi, karena engkau mengucap syukur, bukan engkau berkeluh kesah terus seperti bangsa Israel. Akhirnya generasi pertama musnah di padang gurun. Akibat mereka tidak mendengar lagi suara Tuhan. Mereka berkeluh kesah. Hanya generasi kedua yang tembus di tanah Kanaan. Nyatakanlah kehadiran Tuhan dengan apa? Dengan berlindung kepadanya setiap hari. Berlindung padanya dengan cara apa? Dengan doa, baca firman, pujian, penyembahan tiap hari. Setiap saat, bangun pagi, berdoa, baca firman, puji-pujian, siang, sore, malam sebelum tidur berdoa. Seperti itu. Engkau akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Percayai bahwa Tuhan sedang bergerak mendekat walaupun belum terlihat. Sekali lagi yang terakhir saya katakan, Tuhan percaya bahwa Tuhan sedang bergerak mendekat padamu walau belum terlihat. Amin. Tuhan sedang mendekat padamu walaupun belum terlihat. Seperti yang dilakukan pada murid-muridnya di atas danau. Walau mereka ketakutan, tapi Yesus makin mendekat pada mereka. Yesus katakan, tenanglah, aku ini. Tenanglah guys, karena Tuhan mengatakan, aku ini Tuhan Allahmu
yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini, sanggup menyelesaikan masalah-masalahmu, sanggup memulihkan ekonomimu, sanggup memulihkan keluargamu, sanggup mengangkat engkau jadi kepala bukan ekor. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehadiran Tuhan selalu ada di sisimu, bukan di kejauhan. Amin. Percayalah, Tuhan sedang bergerak mendekat padamu, walau belum terlihat. Malam hari ini, Yesus telah melihat engkau, dia telah tergerak hatinya, dan dia akan menyelesaikan masalah-masalahmu. Amin. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu. Malam hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa engkau ada di sisi kami senantiasa, bukan di kejauhan. Kami percaya, walaupun engkau belum terlihat, tapi engkau terus mendekat pada kami. Kami percaya, masalah-masalah kami akan selesai, pergumulan kami akan selesai karena engkau berjalan di sisi kami. Engkau maha hadir dimanapun kami berada, di apapun masalah kami. Kami akan berjalan bersama engkau di tengah-tengah api, di tengah-tengah masalah kami. Engkau ada, selalu mendampingi kami, ada di sisi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang mengalami sakit penyakit malam hari ini. Apapun jenis penyakitmu, apapun nama penyakitmu, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Dia, Yesus yang adalah nama di atas segala nama, menyembuhkan engkau saat ini juga. Seketika juga ini engkau sembuh. Percaya, nama Yesus adalah nama atas segala nama. Yesus dari Nazaret akan menyembuhkanmu engkau malam hari ini. Akan memulihkan ekonomimu, akan memulihkan keluargamu, akan memberkati usaha-usahamu, akan memberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus berkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita memberkati Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Mari kita tutup doa kita dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam, Connected in Jesus. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya, saya percaya setiap kita diberkati luar biasa, dikuatkan lebih lagi. Mari sama-sama bersyukur, Tuhan sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang layak, amin. Kau yang layak, katakan kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, amin. Kau yang layak, kau layak disembah, ditinggikan
Haleluya. Tuhan memberkati.